Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, golongan B. Kami di sini akan bikin video tutorial untuk menggunakan aplikasi sistem informasi pelayanan perpustakaan. Jadi di halaman login ini kita bisa mengisi username dan password. Nah, di sini kita mempunyai dua keamanan, yaitu ketika kita lupa password, mungkin kita lupa password. Nah, di sini kita akan mengisi nama orang tua kita dan nama lengkap kita. Nah, setelah itu di sini ada juga batal. Nah, juga ada tombol verifikasi. Nah, setelah itu untuk keamanan selanjutnya, nah, jika kita salah mengisi username atau password sebanyak 3 kali berturut-turut, nah di sini kita mempunyai 2 kali sekali lagi. Setelah itu kita cek kembali, punya 1 kali lagi, dan kita udah tidak mempunyai, dan kita login lagi. Nah, di sini ada option apakah Anda ingin mereset username dan password Anda. Ketika kita klik yes, nah setelah itu maka keluar untuk mengisi nama orang tua kita dan nama lengkap kita. Setelah itu kita klik cek. Nah, di sini kita bisa mereset username dan password. Nah, di sini kita bisa mengisi username baru kita dan password baru kita. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita kembali ke halaman login kembali. Jadi kita isi kembali dengan username yang sudah diubah dan password yang telah diubah. Nah, kita login. Nah, di sini kita ke bagian dashboard. Nah, di sini ada opsi untuk menampilkan daftar buku, data siswa, dan peminjaman buku, dan telah buku hilang juga, dan pengembalian buku. Dan di sini juga ada buku favorit, yaitu sebuah tabel yang isinya nomor buku, nama buku, dan jumlah peminjam. Jadi di tabel buku favorit ini yaitu buku yang paling banyak dipinjam yaitu buku apa. Nah, di sebelah kanan itu ada tombol refresh. Terus kita ke halaman data siswa. Nah, di data siswa ini ada satu fitur yaitu search di atas, bisa mengisikan nama. Nah, setelah itu di bawahnya ada tombol tingkatan. Nah, di sini kita bisa mengisikan tingkatan. Tingkatan yaitu SMP atau SMA. Jadi kita bisa menambahnya, bisa mengeditnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan siswa di tombol tambah siswa di bagian bawah tingkatan. Nah, di sini juga sudah tertera nomor siswa itu secara otomatis dan kita menambahkan nama siswa. Juga kita bisa pilih jenis kelamin dan juga angkatan misalnya 2023 atau 2020 atau 2022. Nah, kita bisa memilih tingkatan SMP, SMA yang sudah tertera, yang sudah ditambahkan. Kita klik tambah dan sudah masuk. Setelah itu di atas tabel juga ada tombol refresh untuk merefresh yang data yang mudah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita ke data buku. Nah, di data buku ini ada sebuah tabel yang menampilkan data-data buku yang telah ada di perpus. Nah, di sini ada nomor buku, ISBN, judul buku, tahun terbit, nama penerbit, penulis, stok, edisi buku, kategori buku. Nah,
tombol-tombolnya di atas ada fitur search juga. Nah, kita bisa mencari buku yang kita bisa melihat stoknya tinggal berapa. Nah, setelah itu di bawah search ada tombol kategori. Nah, di kategori ini nama kategorinya ya seperti kategori buku pelajaran, fiksi atau cerita atau novel. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tombol penerbit. Di tombol penerbit ini, yaitu nama penerbitnya seperti Gramedia, mungkin Erlangga, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke update stock. Di tombol update stock. Nah, selanjutnya ini misalnya kita pilih buku matematika, agama, IPS atau IPA. Nah, kita mau stok yang misalnya stok baru, buku baru misalnya 5 atau 5. Nah, kita tambah. Nah, mungkin itu. Nah, kita lanjut ke tombol tambah buku. Nah, di sini kita kalau kode buku secara otomatis sudah terisi dan judul buku dan ISBN, edisi, stok, harga, kategori kita bisa pilih, penulisnya siapa, penerbit kita bisa pilih, tahun terbitnya kita bisa pilih. Nah, terus kita bisa menambahnya. Setelah itu kita ke tombol edit. Nah, di sini kita bisa mengeditnya ketika kemungkinan edisinya salah, stoknya salah, atau mungkin harganya salah gitu. Setelah itu dan di situ juga ada tombol hapus juga. Nah, kita lanjut ke peminjaman. Nah, di peminjaman ini ada juga satu tabel untuk memperlihatkan data-data siapa sih yang meminjam buku tanggal sekian dan tanggal sekian. Nah, di sini juga ada nomor peminjamannya, nama siswanya, tanggal pinjam, tanggal kembali buku yang harus dikembalikan, nama buku, dan petugas. Nah, di sini ada fitur search dan dua tombol. Dua tombol ini adalah edit peminjam dan tambah peminjam. Di tambah peminjam, kita bisa menambahkan hari ini bisa menambahkan peminjaman buku kepada siswa. Jadi untuk ID peminjam sudah secara otomatis terisi dan nama siswa, ID buku sudah kita isi, terus kita setting untuk tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Setelah itu kita ketika klik cetak, maka keluar kartu pinjam untuk meminjam buku. Nah, selanjutnya kita ke pengembalian. Nah, di pengembalian ini, setelah kita peminjam, nah di sini juga ada dua tabel nih. Di sini ada dua tabel yaitu tabel peminjaman, pengembalian, nomor peminjaman, nama siswanya siapa, nama buku, tanggal peminjam, tanggal kembalinya. Terus di sini ada denda dan status. Nah, di sini denda dan status ini ketika statusnya tepat waktu, maka si denda itu maka 0. Dan ketika terlambat, nah di sistem aplikasi kita itu keterlambatan maksimal 5 hari. Setelah 5 hari, maka didenda 1.000 dan dikali perharinya berapa. Nah, mungkin bukunya hilang itu didenda dengan harga bukunya. Setelah itu kita ke laporan. Nah, di laporan ini ada tabel pengunjung
di perpustakaan. Nah, di sini ada ID siswa, nama petugas, ID buku, dan nama buku. Dan di sebelahnya ada tabel denda. Nah, di sini ada ID siswa dan nama siswa. Jadi, siswa-siswa yang hari ini tuh kena denda siapa gitu. Dan di situ ada fitur search dan detail. Selanjutnya kita ke halaman petugas. Di halaman petugas ini kita bisa menemukan satu tabel, yaitu bisa menampilkan sebuah data petugas-petugas, yaitu nomor petugas, nama petugas, telepon, nomor telepon, tanggal lahir, juga dan alamat. Kita bisa menambahkan petugas, edit, edit, terus hapus juga bisa. Nah, di atas tabel juga ada tombol search, tombol refresh untuk merefresh tabel. Setelah itu kita ke bagian profil. Nah, di sini adalah eh, menampilkan profil yang sedang login. Jadi di sini ada nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini juga bisa mengubah profil kita sendiri. Nah, di sini juga bisa merubah NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, nama orang tua kita, alamat, username, terus juga password. Setelah itu kita bisa setelah itu logout, kita bisa logout. Nah, maka kembali ke halaman login kembali.